Oke, baik Bapak dan Ibu, begitu Bapak dan Ibu mendownload lembar PBD, di sini ada 4 lembar yang akan kita isi. Nah, setelah Bapak dan Ibu mempelajari indikator-indikator di dimensi D dan dimensi E, nah kita akan bisa memulai dari lembar baca aku terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa instruksi yang bisa Bapak dan Ibu baca. Nah, di antaranya kita akan memastikan bahwa file Excel ini sudah tersimpan dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan save as dengan menambahkan NPSN dan juga nama satuan paut Bapak dan Ibu sebagai bagian dari nama file ini. Nah, kemudian kita akan melihat bersama-sama di sini ada 2 tombol berwarna, di mana apabila Bapak dan Ibu melihat ada tombol berwarna kuning, maka tombol ini tidak memerlukan jaringan internet apabila akan kita klik. Jadi dia akan langsung mengarahkan ke halaman selanjutnya ataupun ke halaman yang tidak memerlukan jaringan internet. Nah, apabila Bapak dan Ibu melihat ada tombol hijau ini, nah tombol hijau ini akan mengarahkan kita kepada tautan-tautan yang memerlukan jaringan internet. Nah, di mana tautan-tautan yang ada di tombol hijau ini biasanya merupakan tautan-tautan yang merupakan alat bantu bagi Bapak dan Ibu dalam pengisian lembar PBD ini. Nah, untuk lembar PBD ini ada 4 langkah yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah lembar evaluasi diri, kemudian lembar kedua adalah identifikasi, lembar ketiga adalah identifikasi refleksi benahi dan juga untuk RKT, dan lembar keempat adalah rancangan RKAS. Jadi setelah Bapak dan Ibu membaca halaman pertama ini, kita akan langsung mulai ke lembar 1, yaitu lembar evaluasi diri. Nah, di sini adalah proses identifikasi, di mana tadi untuk mendapatkan profil pendidikan di tahun ini, Bapak dan Ibu memerlukan perlu untuk mengisi lembar evaluasi diri ini. Nah, di mana di lembar evaluasi diri ini, Bapak dan Ibu bisa melihat beberapa hal yang perlu dipahami. Tadi sudah kita bahas bersama, misalnya satu visi, kemudian bahwa hasil evaluasi ini bukan merupakan raport dari satuan pendidikan, melainkan hasil refleksi dari kondisi satuan PAUD, dan juga tidak beresiko karena tidak akan menjadi dasar perlakuan apapun terhadap satuan PAUD. Jadi hasil dari lembar evaluasi diri ini tidak akan berpengaruh baik terhadap hasil akreditasi Bapak dan Ibu ataupun berapa jumlah dari POP yang Bapak Ibu terima. Nah, kemudian yang utama adalah proses di mana hasil evaluasi ini menunjukkan kondisi yang belum baik. Justru hal tersebut merupakan keberhasilan satuan PAUD dalam identifikasi kondisi yang masih perlu perbaikan. Jadi tidak perlu takut untuk kita sama-sama saling jujur dalam mengisi lembaran ini, dikarenakan yang kita utamakan di sini adalah prosesnya. Oke, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa melihat lagi 4 indikator prioritas dan juga rasionalisasinya. Kemudian kita akan mulai melakukan pengisian atau pengisian untuk evaluasi diri. Nah, di mana di sini Bapak dan Ibu silahkan langsung membaca dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom 2 ini Bapak dan Ibu. Jadi seperti pertanyaan pertama di indikator D.1, misalnya bagaimana praktik perencanaan pembelajaran di satuan PAUD Anda. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan tanda X pada kotak yang paling sesuai di satuan PAUD Anda, dan Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Nah, untuk instruksi-instruksi yang ada di masing-masing pertanyaan, harap Bapak dan Ibu cermati, dikarenakan terkadang Bapak dan Ibu dapat memilih lebih dari satu kotak, terkadang Bapak dan Ibu hanya diperlukan memilih satu pilihan jawaban saja. Nah, jadi di sini kita akan bisa melihat bersama apabila kita mengisi yang sesuai dengan apa yang terjadi di satuan PAUD Bapak dan Ibu. Jadi misalnya, apakah satuan PAUD memiliki dokumen kurikulum di satuan tingkat pendidikan? Apabila memiliki, silakan diberikan tanda X di sini. Dan di sini nanti hasilnya akan langsung keluar Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di sini bagaimana praktik di satuan PAUD Anda di elemen D.2.1 di praktik pengelolaan kelas. Bapak dan Ibu misalnya mencentang X di pilihan ketiga. Ini jawaban
posisi dari satuan PAUD Bapak dan Ibu akan langsung terlihat di kolom ketiga. Jadi bagaimana hasil evaluasi diri satuan PAUD Bapak dan Ibu. Jadi mohon dicermati masing-masing instruksi di masing-masing pertanyaan. Karena terkadang bisa memilih lebih dari satu jawaban, terkadang ini bisa memilih hanya salah satu jawaban saja. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke lembar identifikasi. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi semua indikator yang ada di dalam lembar evaluasi diri, nah di sini ada indikator D dan juga untuk indikator dimensi D dan dimensi E. Apabila sudah terisi semuanya, maka kita bisa langsung pindah ke lembar identifikasi. Nah, mungkin mohon izin saya akan mencoba men-share yang sudah pernah terisi di sini agar kita bisa mendapatkan bayangan ya bagaimana tampilannya. Oke, Bapak dan Ibu apabila sudah terisi semuanya, nah, maka akan terlihat di sini akan ada hasil yang bermacam-macam ya, dari mulai perlu pengembangan, prakondusif, kondusif, dan juga prima. Nah, jadi ada berbagai hasil bagaimana kondisi layanan di Satuan PAUD Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu di lembar kedua ini, di lembar identifikasi, akan langsung bisa melihat indikator mana saja yang ternyata masih memerlukan perkembangan ataupun masih berada di tahap prakondusif. Nah, kalau kita lihat di sini, 4 indikator prioritas ini kita taruh paling atas. Nah, jadi karena memang untuk 4 indikator prioritas ini diharapkan merupakan layanan yang terus-menerus ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga apabila memungkinkan keempat indikator prioritas ini akan terus kita jaga kualitas layanannya sehingga akan tetap dimasukkan ke dalam fokus perencanaan. Nah, kemudian selain indikator prioritas, di bawahnya kita bisa melihat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nah, indikator-indikator yang berwarna merah inilah merupakan indikator yang masih berada pada tahap perlu pengembangan dan juga tahap prakondusif, sehingga tentunya akan menjadi fokus utama mungkin untuk Bapak dan Ibu selain keempat indikator prioritas ini bagi layanan yang harus ditingkatkan. Untuk indikator yang sudah berwarna hijau, ini sudah berada di tahapan kondusif ataupun prima. Nah, sehingga mungkin bukan menjadi fokus, namun tetap perlu kita tingkatkan pelayanannya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat dari tabel 3, kita pindah ke tabel 4. Nah, jadi di tabel 4 ini nanti Bapak dan Ibu akan memilih dari layanan yang perlu disediakan dan tingkatkan kualitasnya ini, kita akan mengidentifikasi. Jadi kita pilih layanan mana saja yang akan kita sediakan dan kita tingkatkan kualitasnya. Di sini bisa kita lihat 4 indikator prioritas ini dimasukkan ke dalam fokus perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu, kami sarankan bisa memilih beberapa indikator lainnya untuk kita tingkatkan kualitasnya, jadi menjadi fokus perencanaan. Namun memang di sini disediakan tabelnya tidak lebih dari 10 indikator ya, dikarenakan memang ditakutkan apabila kita memfokuskan kepada terlalu banyak untuk ditingkatkan layanannya, nanti malah tidak menjadi fokus perencanaan dan akan jadi tumpang tindih mana yang sebenarnya harus kita tingkatkan layanannya. Kemudian di lembar berikutnya yaitu adalah identifikasi, refleksi, dan benahi (RKT). Nah, jadi di sini hasil dari lembar ini sebenarnya adalah nanti rencana kegiatan tahunan dari Satuan PAUD Bapak dan Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel 6 ini adalah rujukan kegiatan. Kita lihat dari tabel 5, rujukan akar masalah dari indikator prioritas yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi yang tadi Bapak dan Ibu dari tabel 4 ini bisa langsung kita pindahkan ke lembar tabel 5. Nah, jadi di sini bisa kita langsung pindahkan. Kemudian
dari tabel 5 ini kita akan melihat bagaimana permasalahan dan juga akar masalahnya sebenarnya apa. Misalnya di perencanaan pembelajaran, di mana akar masalahnya bisa jadi karena satuan PAUD belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa tentukan bersama akar masalahnya sebenarnya melalui beberapa proses. Di antaranya adalah kita terus mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan sebenarnya dari indikator-indikator yang saat ini layanannya belum sempurna ataupun belum optimal. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa langsung pindahkan. Jadi yang tadi ini untuk identifikasi kegiatan yang tadi kita pindahkan dari tabel 4. Itu bisa kita langsung pindahkan saja ke tabel 7. Di mana identifikasi ini bisa kita lihat sudah langsung dimasukkan ya dari E.1, E.4, E.6, dan juga E.71 serta pemilihan tadi tambahan indikatornya adalah E.2. Nah, kemudian akar masalahnya ini bisa kita lihat dari bagaimana kita mempertanyakan apa sebenarnya akar masalahnya. Kemudian bisa juga kita langsung lihat dari di tabel 5 ini sebenarnya adalah rujukan dari akar masalah dari indikator prioritas. Jadi apabila Bapak dan Ibu memilih indikator prioritas sebagai fokus dari perencanaan, Bapak dan Ibu bisa melihat akar masalahnya sebenarnya sudah disediakan di sini, kecuali Bapak dan Ibu memiliki akar masalah yang lain. Oke, kemudian di sini bisa langsung kita masukkan saja untuk akar masalahnya untuk indikator prioritas, dan untuk indikator yang bukan indikator prioritas, Bapak dan Ibu bisa mempertanyakan dulu, berdiskusi bersama-sama dengan masing-masing baik kepala satuan dan juga guru, dan juga bisa melibatkan orang tua, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam di sini kita lihat indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa permasalahan yang dipilih adalah akar masalahnya karena belum adanya wadah perbaikan Sarpras. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kegiatan benahi. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di indikator prioritas, di sini sudah ada rujukan juga di tabel 6 ini, rujukan kegiatan untuk akar masalah dari indikator prioritas. Jadi kegiatan benahinya pun sudah ada rujukannya di sini yang bisa Bapak dan Ibu langsung pilih sebenarnya untuk kita membenahi akar masalah dari 4 indikator prioritas. Nah, jadi misalnya apabila satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan, maka sudah ada pilihan kegiatan benahi, yaitu kegiatan belajar bersama untuk peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran. Nah, ini bisa langsung Bapak dan Ibu masukkan ke dalam tabel 7 ini, kegiatan benahi. Nah, untuk indikator yang bukan indikator prioritas, nanti berarti Bapak dan Ibu akan bisa mendiskusikan bersama-sama juga kira-kira apa yang bisa menjadi kegiatan benahi bagi belum adanya wadah perbaikan Sarpras ini. Oke, kemudian di kegiatan RKAS ini, Bapak dan Ibu bisa memilih kegiatan sesuai dengan kegiatan benahi yang sudah didiskusikan bersama oleh masing-masing satuan PAUD. Nah, kemudian dari kegiatan RKAS ini bisa langsung kita pindahkan ke sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa langsung pindahkan untuk kegiatan dari tabel RKT tadi. Kita akan langsung pindahkan ke tabel 8. Nah, kemudian RKAS ini adalah kegiatan yang dimasukkan ke dalam ARKAS. Jadi, kegiatan-kegiatan apa saja yang memang memerlukan adanya dana. Karena ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak memerlukan dana ya, seperti bagaimana apabila kita mengikuti pelatihan pada PMM. Nah, itu tidak akan memerlukan dana, namun ada beberapa kegiatan yang mungkin memerlukan dana, apakah itu berupa pertemuan atau kegiatan lainnya. Apabila memerlukan dana, maka akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Dan juga di sini ada deskripsi kegiatannya. Nah, di mana deskripsi kegiatan ini berupa rincian belanja untuk kegiatan sesuai dengan kegiatan benahi yang dimasukkan ke dalam ARKAS.
Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa merinci kira-kira apa saja nih nanti kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Arkas. Di kolom berikutnya ini juga sudah kami berikan kode kegiatan benahi apa saja yang kira-kira nanti bisa dimasukkan ke dalam Arkas ini. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu juga ada beberapa tombol ya Bapak dan Ibu ya yang nanti bisa kita lihat. Mohon izin, saya kembali share lembar yang kosong. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat semuanya ini bisa kita klik ya untuk yang tombol-tombol berwarna kuning. Ini akan langsung memandu kepada rujukan-rujukan terhadap apa aja yang harus diisikan ke dalam lembar PBD ini. Oke. Dan juga selain itu, Bapak dan Ibu bisa melihat ada beberapa panduan. Nah, di sini kita bisa melihat ada panduan, ada tombol yang berwarna hijau. Nah, di mana di sini diantaranya adalah langsung akan merujuk kita ke dalam panduan PBD PAUD. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload untuk panduan PBD PAUD ini, bagaimana cara kita melakukan lembar PBD. Nah, kemudian juga ada beberapa, juga ada beberapa NPK atau norma kriteria dan pedoman yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menentukan kegiatan benahi. Nah, ini semuanya bisa kita lihat di alat-alat bantu yang ada di sini dan juga bisa diakses di laman Pautpedia dari Direktorat PAUD. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kemudian untuk berikutnya setelah Bapak dan Ibu selesai mengisi lembar PBD ini, maka sesuai dengan instruksi di halaman pertama tadi, kita akan menyimpan dengan nama NPSN dan juga nama satuan PAUD. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengakses ke halaman Pautpedia. Oke, di halaman Pautpedia ini, Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke laman lembar PBD. Nah, di sini ada perencanaan berbasis data. Bapak dan Ibu bisa langsung login untuk satuan pendidikan di sini dengan memasukkan NPSN dan juga password dari NPSN. Kemudian Bapak dan Ibu akan bisa mengunggah lembar PBD yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Nah, ini adalah bagaimana proses dari pengerjaan lembar PBD di satuan PAUD. Dan mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami juga memiliki adanya hotline ya Bapak dan Ibu ya, adanya help desk dalam pengisian PBD ini, dalam caranya mengakses untuk rapor pendidikan, di mana nanti mungkin bisa di-share nomor dari help desk yang bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengakses baik rapor pendidikan dan juga lembar PBD. Nah, mungkin karena waktunya sudah lewat ya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Amalia. Sekian dari saya, mungkin presentasinya Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa membantu dalam pengisian lembar PBD ini.